Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini dalam program Yesus Kuatku, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan dengarkan apa yang menjadi sebagian renungan firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang memberikan hikmat, kemampuan, kesanggupan bagi kami untuk dapat kami bukan hanya sekedar mendengarkan apa yang menjadi kebenaran-Mu, tetapi kami boleh menjalani di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan pembacaan renungan pada hari ini, dan kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini adalah bukan mauku tetapi maunya. Sebuah hal yang mudah untuk diucapkan, tetapi sangat sukar untuk dilakukan. Galatia 5 ayat yang ke-16 dan 17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Hiduplah, berjalanlah dengan roh, bukan hanya sekedar istilah, tetapi ini adalah sebuah realita kehidupan yang harus dijalani oleh setiap orang percaya setiap saat, setiap waktu. Bukan hanya satu kali kejadian yang harus kita kerjakan, tetapi ini adalah sebuah proses yang harus terus berkelanjutan. Langkah demi langkah, hidup kita senantiasa harus ada di dalam pimpinan roh. Tetapi pada kenyataannya kita dihadapkan oleh sebuah realita bahwa di dalam diri manusia seperti ada peperangan internal antara roh dan daging, keinginan roh dan keinginan daging. Memang kita tidak lagi hidup di dalam kutuk dosa, tetapi kita masih hidup di dalam tubuh yang fana, yang memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa kembali. Galatia 5 ayat yang ke-17 menjelaskan bahwa roh dan daging itu, keinginan roh dan daging itu, sifat-sifat roh dan daging itu saling bertentangan dan tidak dapat berjalan bersamaan menuju ke dalam satu tujuan. Tetapi kita juga harus berhadapan dengan kenyataan bahwa banyak anak-anak Tuhan, dia hidup dalam zona abu-abu. Melakukan kehendak Tuhan, memang melakukan kehendak Tuhan, tetapi dengan caranya sendiri, dengan motivasi sendiri. Zona abu-abu tidak sepenuhnya hitam, tidak sepenuhnya putih, tidak sepenuhnya baik, tidak sepenuhnya buruk, benar atau salah. Dengan alasan, saya ini masih manusia dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Sehingga manusia tersebut, orang percaya tersebut, terus hidup di dalam kompromi terhadap dosa. Mungkin kita tidak melakukan seperti perbuatan-perbuatan daging, berzina dan sebagainya, tetapi hidup dalam kompromi, merasa bahwa saya sanggup melakukan itu dengan kekuatan saya sendiri dan tidak mau berserah kepada kehendak Tuhan. Dalam Roma 7 ayat yang ke-22 dan 23. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Dia tahu adanya hukum Allah. Dia suka dengan hukum Allah. Ayat ke-23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku
dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Sekali lagi, bahwa sepertinya di dalam tubuh kita ini ada dua kubu yang saling bertentangan, yang saling tarik-menarik. Keinginan dosa berakar pada kehendak pribadi, kepada kebiasaan lama, masih terikat oleh hawa nafsu, oleh amarah, oleh kemalasan dan sebagainya. Dan ini adalah suatu medan pertempuran yang ada di dalam kehidupan kita, di mana daging terus-menerus untuk mencoba mengambil alih roh yang ada dalam diri kita ini. Dan satu doa dari Tuhan Yesus di Taman Getsemani menjadi teladan bagi kita, bahwa bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Doa ini menjadi teladan bagi kita. Yesus di dalam keadaannya sebagai manusia 100%, dia juga mengalami ketakutan. Tetapi dia tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia tetap berserah kepada Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi, kehendak Bapa saja yang jadi, bukan kehendaknya. Mari kita harus menang melawan daging ini. Bukan dengan kekuatan kita. Kita bisa menang hanya dapat dicapai ketika kita menyerahkan segenap kehidupan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Berjalan di dalam kehendak Roh Kudus. Kuncinya adalah dari kita sendiri harus ingin benar-benar mematikan perbuatan daging tersebut, dan kita memperkuat roh kita tetap menyerahkan segala sesuatu ke dalam kehendak Tuhan. Suatu proses memang tidak mudah untuk dilakukan, tetapi ini harus tetap kita kerjakan, lakukan. Karena inilah yang Allah mau, inilah yang Tuhan mau, agar kita senantiasa hidup di dalam pimpinan roh setiap saat. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi kita punya penolong. Roh Kudus itulah penolong kita yang setia, yang senantiasa membawa kita dari kebenaran kepada kebenaran. Hidup dipimpin roh Allah, hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah ketaatan penuh kepada kehendak Allah. Mematikan keinginan daging dan menghasilkan buah roh di dalam perilaku kita setiap saat. Puji Tuhan. Biarlah kita dimampukan oleh Roh Tuhan untuk kita dapat berjalan di dalam pimpinan roh dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajar kami Tuhan untuk kami dapat berjalan dalam pimpinan-Mu, di dalam pimpinan roh Tuhan, hari demi hari, waktu tiap waktu, sebab kami senantiasa diperhadapkan oleh keinginan-keinginan yang begitu kuat di dalam kedagingan kami ini. Tetapi kami bertekad untuk mau mengalahkan keinginan daging itu, dan kami mau hidup di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa selalu taat, berserah kepada Engkau. Apa yang menjadi kehendak-Mu, itulah yang terbaik bagi kami semua Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, mampukan kami semua agar kami boleh hidup di dalam kehendak-Mu, di dalam pimpinan roh Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu peralaskan doa sembahyang ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat.